Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam Ibnu Maskaweh. Maksud dari judul ini adalah hukum atau penilaian yang dilakukan oleh Ibnu Maskaweh terhadap suatu fakta berdasarkan sudut pandang Islam yang dilakukan dengan menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan alam semesta manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya, sejauh mana yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mengetahui pengetahuan itu, untuk menghasilkan usaha yang sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, keberbedaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dilakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pembahasan ini, kita harus mengaji dua hal penting, yaitu supaya kita mendapatkan filsafat. Pemikiran filsafat harus ada kajian menyeluruh, mendalam, dan spekulatif terhadap kandungan isi Al-Quran dan Sunnah dalam rangka merumuskan konsep dasar pendidikan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan kajian yang menyeluruh, mendalam, dan spekulatif juga terhadap kandungan isi Al-Quran dan hadis dalam rangka mengatasi berbagai problematika masalah pendidikan Islam. Latar belakang dari masalah ini adalah penggunaan kata filsafat yang masih tabu di kalangan kaum muslimin. Makanya kita harus memperkenalkan filsafat ini kepada sebagian kalangan kaum muslimin supaya dianggap tidak tabu lagi. Nah, kemudian yang kedua, akhlak peserta didik yang cenderung semakin majunya zaman, semakin kurangnya akhlak peserta didik, sehingga dibutuhkan cara khusus untuk mengajarkan akhlak pada peserta didik. Dan salah satu cara adalah kita mempelajari konsep yang diajukan oleh Ibnu Maskaweh. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa konsep pemikiran filsafat Ibnu Maskaweh dalam dunia pendidikan dan siapa sebenarnya Ibnu Maskaweh itu. Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui biografi Ibnu Maskaweh dan untuk mengetahui konsep pemikiran yang diajukan ataupun ditulis oleh Ibnu Maskaweh. Apa manfaatnya? Diharapkan pembaca dapat menerapkan pemikiran beliau dalam dunia pendidikan dan dapat mengatasi masalah-masalah akhlak yang sekarang ini cenderung rusak dan kurang bagus, terutama di kalangan para siswa. Ibnu Maskaweh adalah Abu Ali Ahmad ibnu Muhammad ibnu Yaqub ibnu Maskaweh, disebut juga sebagai Abu Ali Al-Khazin. Dia lahir di kota Rai, Iran pada tahun 320 Hijriah. Beliau adalah seorang ilmuwan besar dan seorang pemikir, moralis, dan sejarawan. Selain itu, dia juga dikenal sebagai dokter, penyair, dan ahli bahasa. Bahkan dikenal sebagai bapak etika Islam. Kesederhanaannya dan ketegarannya dalam menundukkan diri dan kebijakan dalam mengatur dorongan-dorongan yang tidak rasional merupakan asas penunjuk moral kepribadian beliau. Perubahan moral dalam bukunya Tahdhib Al-Kamal, Tahdhib Al-Akhlaq yang menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak selamanya merupakan pembawaan fitrah sejak lahir manusia, namun juga berasal dari latihan dan kebiasaan. Jadi akhlak itu bisa berubah ketika kita dilatih, bukan hanya bawaan lahir saja. Pemikiran filsafat beliau dalam dunia pendidikan terbagi menjadi dua macam, yaitu pemikiran filsafat jiwa dan pemikiran filsafat akhlak. Adapun pemikiran filsafat akhlak yang beliau perkenalkan pada kita semua adalah yang pertama,
bahwa jiwa itu kekal. Jadi jiwa itu walaupun kita telah mati, tetap jiwa itu akan hidup di alam yang lain. Kemudian jiwa itu mempunyai kekuatan, daya pikir, marah dan nafsu. Dan jiwa itu bukanlah tubuh dan bukan pula bagian dari tubuh. Jiwa itu mengetahui dari esensial dan substansinya sendiri, yaitu akal. Dari jiwa itu mengetahui sesuatu dengan akal. Jiwa yang saya katakan tadi mempunyai kekuatan daya pikir, marah dan nafsu. Jika daya pikir itu seimbang, marah itu seimbang, dan nafsu seimbang, apakah yang dihasilkan? Akan menghasilkan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, lemah lembut dan keberanian, ifah dan kedermawanan. Yang ketiga hal ini akan menghasilkan keadilan. Kalau muncul keadilan, maka sifat bodoh, penakut, rakus, dan zalim tidak akan muncul. Apa itu jiwa yang sempurna? Yaitu jiwa yang memiliki ilmu dan kebijaksanaan, lemah lembut dan keberanian, ifah dan kedermawanan. Kemudian akan menghasilkan sifat keadilan. Dan keempat sifat ini adalah merupakan kesempurnaan dari jiwa seseorang. Apa yang dihasilkan jika jiwa seorang itu sempurna? Kebahagiaan. Kebahagiaan berupa dua bentuk. Kebahagiaan yang bersifat benda dan kebahagiaan yang bersifat kejiwaan. Adapun kebahagiaan yang bersifat benda, kebahagiaan ini mengandung kepedihan dan penyesalan serta menghambat perkembangan jiwa menuju ke kemuliaan yang abadi. Adapun yang bersifat kejiwaan, maka kebahagiaan inilah yang paling sempurna dan mampu mengantarkan manusia untuk memiliki derajat malaikat. Jadi yang paling bagus dari kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang bersifat kejiwaan. Pemikiran filsafat akhlak ini adalah pemikiran yang kedua dari pemikiran beliau. Apa maksud dari filsafat akhlak itu adalah yang beliau masuk adalah pendidikan itu bertumpu pada akhlak. Beliau dalam pembahasan ini membahas dua hal, yaitu tentang pendidikan akhlak secara umum dan pendidikan akhlak pada anak. Adapun pendidikan akhlak pada anak membutuhkan beberapa syarat. Yang pertama adalah syarat kejiwaan, yang dapat dilakukan dengan menumbuhkan cinta kepada kebajikan. Jadi kita menanamkan akhlak anak itu dengan kita melatihnya terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah sikap sosial yang dicapai dengan cara memilih teman-teman yang baik dan menghindarkannya dari teman yang buruk. Jadi kalau kita ingin mendidik anak, haruslah kita didik dengan lingkungan yang bagus. Kita memiliki teman yang bagus dan tidak mencampurkan dengan teman yang jelek. Kemudian dari segi umum, Ibnu Maskaweh membicarakan tentang beberapa hal penting. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah fungsi, yang ketiga adalah materi, yang keempat adalah peserta didik, dan yang kelima adalah lingkungan, dan yang keenam adalah metode. Secara umum tujuan pendidikan akhlak adalah untuk mewujudkan sikap batin yang dapat mendorong siswa untuk melaksanakan suatu sikap yang secara langsung muncul dari orang tersebut ketika menghadapi suatu kejadian. Kemudian fungsi dari pendidikan ini adalah memanusiakan manusia, mendudukan manusia sebagai makhluk paling mulia, dan menjadikan manusia itu sebagai makhluk sosial serta menanamkan rasa malu. Apa materi yang dipelajari? Yang dipelajari adalah materi wajib bagi kebutuhan tubuh manusia, materi wajib dalam bagi kebutuhan jiwa manusia, dan materi wajib bagi hubungan manusia tersebut dengan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan. Pendidik, siapa pendidik itu? Yang pertama adalah orang tua. Ini adalah pendidik yang pertama. Tapi menurut beliau, pendidik yang paling bagus adalah guru. Dan guru yang beliau masuk adalah guru yang bisa dipercaya, pandai, dicintai. Sejarah hidupnya tidak tercemar di masyarakat dan menjadi cermin ataupun panutan, dan bahkan harus lebih mulia dari orang yang didiknya. Lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan harus cocok dengan kehidupan peserta didik tersebut. Yang terakhir adalah metode yang digunakan. Metode yang digunakan yang pertama adalah kemauan yang sungguh-sungguh dan sikap untuk berlatih terus untuk merubah. Kemudian yang kedua adalah menjadikan orang lain sebagai cerminan kita dalam merubah sikap.
Kemudian yang selanjutnya adalah thariqah tabi'iyah. Ini kita mendidik anak dengan sesuai dengan tabiatnya ataupun sesuai dengan perkembangan tabiatnya, yaitu kita mendidik supaya terpenuhi kebutuhan makannya, kemudian kemuliaannya, setelah itu baru kita ajari. Kemudian dengan nasihat dan tuntunan, selanjutnya hukuman, dan yang terakhir adalah mendidik dengan asas-asas pendidikan, yaitu asas kesiapan, keteladanan, kebiasaan dan pembiasaan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.